Pada tahun 1969, seorang psikolog asal Hungaria bernama Laszlo Polgar punya sebuah teori. Ia dengan berani menyatakan bahwa setiap anak bisa menjadi jenius, asal dia tumbuh dan besar di lingkungan yang tepat. Demi membuktikan teori ini, dia melakukan eksperimen ke 3 anak perempuannya sendiri. Ada Susan, Sofia, dan juga Judith. Ya ini gilanya saintis psikologi zaman dulu ya. Mereka berani melakukan eksperimen yang borderline unethical, mungkin dengan standar zaman sekarang. Ketiga anak ini dibesarkan untuk berkarir di dunia catur. Dunia yang Polgar dan istrinya sama sekali awam. Jadi mereka tumbuh dan besar dikelilingi oleh catur. Dari bukunya, mainannya, film-film yang ditonton. Dan setiap hari mereka akan sparring satu sama lain untuk mengasah teknik mereka. Tentu ini semua diimbangi dengan pelajaran dan juga aktivitas anak di usia mereka pada umumnya. Fast forward, ketika mereka dewasa, mereka semua berhasil menjadi pecatur profesional dan meraih pencapaian yang luar biasa. Ada yang berhasil mengarahkan Grandmaster, ada yang menjadi Grandmaster wanita pertama di dunia, dan ada yang dinobatkan sebagai pecatur wanita paling kuat sepanjang sejarah. Dan itulah cerita dari The Polgar Sisters. Nah, ketika aku pertama kali membaca cerita ini, kan aku juga seorang psikolog, aku jadi terpikir, lalu bagaimana nanti ketika aku membesarkan anak? Teori apa yang kupakai? Teknik apa yang kuterapkan? Mulai muncul pemikiran-pemikiran ke arah sana. Untungnya aku dikelilingi dengan teman-teman psikolog pendidikan, psikolog anak yang aktif sharing ya di berbagai tempat. Mereka sering sharing tentang teori parenting, Montessori, apapun itu. Dan mereka berhasil membantu banyak orang tua yang mereka temui. Tapi ketika aku mencoba untuk menerapkannya pada anakku, entah kenapa malah perasaan tidak nyaman yang muncul. Aku merasa aku tidak tulus dalam melakukannya dan aku merasa ada sedikit niatan untuk mengendalikan si anak. Mungkin ini bentuk keegoisan halus ya sebagai orang tua, apalagi ditambah dengan profesiku sebagai seorang psikolog. Dengan mengetahui blueprint dan tujuan di balik teori dan teknik-teknik tersebut, ya ada sedikit niatan untuk mengontrol supaya anakku sesuai dengan apa yang kuharapkan. Nah, karena tidak nyaman dengan situasi ini, aku pun mencoba untuk memilih approach yang berbeda. Suatu hari aku mendengarkan sebuah podcast yang mengundang Paul Bloom. Kalau buat yang belum tahu, Paul Bloom adalah seorang profesor psikologi di Yale University. Hostnya bertanya, Pak Paul Bloom, Anda kan psikolog terkemuka. Anda meneliti tentang bagaimana anak memahami dunia, sifat nature dan alamiah si anak, dan bagaimana perkembangan moralitas anak pada saat tumbuh. Apakah Anda menerapkan teori tersebut pada anak Anda? FYI, Paul Bloom ini punya 2 anak laki-laki. Dan jawabannya mengejutkan. Tidak. Ketika bersama anakku, aku menjadi seorang ayah seperti pada umumnya. Mendengar ini, aku langsung pikir, ini dia. Ini approach yang ku cari. Karena punya anak, menurutku itu sebuah kesempatan yang berharga. Kita punya kesempatan untuk menjalin hubungan yang spesial bersama dengan orang yang spesial, dan aku tidak ingin ini terganggu dengan niatan untuk mengendalikan atau memanipulasi. Aku ingin semuanya raw, mentah, pure, genuine, dan realistis. Aku pengen kami bermain bersama, tertawa bersama, berdebat, bertengkar, dan berbaikan lagi setelahnya. Dan lebih dari apapun juga, aku ingin bisa menerima dan mengalami hubungan ayah dan anak ini sepenuhnya. Dan berharap dengan itu, dia juga terinspirasi untuk menerima dan mencintai dunia ini
sepenuhnya, seperti apa adanya, beserta apapun yang ada di dalamnya, termasuk eksistensi dia sendiri. Jadi mungkin itu bagaimana caraku seorang psikolog membesarkan anak. Aku nggak tahu apakah teman-teman mendapatkan suatu hal dari ini atau enggak, tapi semoga ini bisa memberikan sedikit perspektif baru. Terima kasih.